Lula mengalami kepanikan setelah polisi federal dan Amerika Serikat menargetkan para pemain besar yang diduga terkait dengan komando utama ibu kota dalam sebuah operasi yang membuat Brasilia, Sao Paulo, dan Washington berada dalam krisis yang sama. Melengkapi duel tersebut adalah Estela, Stephanie Nunes, dan Henrique de Oliveira. Menurut informasi dari polisi federal, dia sudah ditahan. Dan yang dihormati, satu lagi yang dikenai sanksi. Saat ini buron, dianggap buron oleh polisi federal dalam operasi yang menyelidiki pencucian uang. Mengingatkan di sini, setelah PCC dan Komando Vermelho diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Departemen Luar Negeri Amerika oleh pemerintah Amerika Serikat, sekarang kita punya sebuah tindakan, sebuah operasi tentang pencucian uang yang sebenarnya sudah menahan 7 orang, di antaranya jadi Estela, Stephanie Nunes, dan Henrique de Oliveira. Polisi Federal melancarkan pada hari Jumat 3 Juli 2026 Operasi Exchange untuk membongkar skema yang diduga mencuci uang dari perdagangan narkoba internasional. Sementara pemerintah Amerika Serikat sudah memberikan sanksi kepada nama-nama utama dari jaringan ini 2 hari sebelumnya. Estela Stephanie Nunes, Dan Henrique de Oliveira, telar ditangkap. Vitor Henrique de Oliveira yang diperkirakan dan disebut oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai sosok penting dari inti jaringan di São Paulo masih buron. Situasi ini meledak secara politik karena pemerintah Lula bereaksi terhadap sanksi dan tekanan dari Amerika Serikat dengan mencoba menjual narasi kedaulatan. Tetapi fakta konkretnya sangat keras. Serangan ini menargetkan warga Brazil yang dituduh menggerakkan uang dalam jumlah besar, menggunakan aset kripto, mengangkut uang, dan menjalankan perusahaan yang dicurigai melayani sayap keuangan kejahatan. Pada saat yang sama, Flávio Bolsonaro menuduh Lula bertindak melawan Brasil. Flávio yang bekerja untuk mencegah tarif terhadap produk Brasil. Dia membela Pix dan menyatakan bahwa rakyat tidak boleh dihukum atas kesalahan pemerintah. Apa yang coba diubah Lula menjadi pertengkaran diplomatik? Mengapa reaksi itu justru muncul ketika sasarannya adalah uang yang terkait dengan kejahatan? Bagaimana sebuah operasi melawan pencucian uang berubah menjadi krisis politik terhadap pemerintah itu sendiri? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam pembaruan pertama di pagi hari, Estela Stephanie termasuk di antara yang ditangkap. Sementara Victor Simada masih belum ditemukan. Dia ditahan di kota Santos dan sedang dibawa ke sini ke Superintendensi Polisi Federal. Kami mengikuti operasi ini bersama para polisi federal di Superintendensi Polisi Federal di São Paulo. Di jalanan, hasil investigasi kami juga hasil investigasi rekan kami Isabella Leite. Jadi aksi terhadap 2 warga Brasil yang dikenai sanksi ini. Perlu diingat, selain mereka berdua, ada hubungan antara 2 orang ini. Dengan 3 CNPJ, 3 perusahaan yang berkantor pusat di ibu kota Sao Paulo ini, ditambah 1 perusahaan Portugal yang memiliki hubungan dengan Portugal. Tapi juga terkait dengan 2 orang ini, terkait dengan Shimada yang saat ini buron, penting untuk menekankan hal ini. Dan dalam klasifikasi, di sini ada fotonya, Shimada yang sedang buron. Dan bagi pemerintah Amerika Serikat, mereka sudah memiliki cukup informasi untuk mengklasifikasikan mereka sebagai teroris. Karena mereka melihat adanya masalah pencucian uang dan keterkaitan langsung dengan Primeiro Comando da Capital. Pengadilan juga memutuskan penyitaan aset, dana, dan kripto aset milik pihak yang diselidiki hingga batas maksimal 10,4 miliar real. Penyelidikan ini menargetkan sebuah struktur yang dicurigai melakukan pencucian uang dari perdagangan narkoba internasional. Menurut informasi yang diumumkan tentang operasi tersebut, kelompok ini menggunakan transfer kripto aset ilegal, pengangkutan uang tunai, transaksi perbankan bernilai tinggi, dan transfer antar individu serta badan hukum. Polisi Federal mencatat adanya perputaran dana lebih dari 10 miliar real. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar yang beredar di dalam sebuah sistem yang menurut pihak berwenang harus dibongkar sebelum terus membiayai operasi kriminal. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa jaringan tersebut beroperasi dari 2 titik utama, Florida dan Sao Paulo. Dalam pernyataan tersebut, Shimada disebut sebagai penghubung antara operator Primeiro Comando da Capital di Florida dan para pengedar narkoba internasional. Tuduhan dari Amerika Serikat adalah bahwa organisasi tersebut telah mencuci lebih dari 30 juta dolar dari dana ilegal yang diperoleh di berbagai kota di Amerika Utara.
juga menggunakan mata uang kripto untuk mengirim uang kembali ke Brazil demi kepentingan kelompok tersebut. Stella Stefani muncul dalam pernyataan dari Departemen Keuangan sebagai kerabat dan kolaborator dekat Shimada. Dia diduga bertindak sebagai sekretaris dan perantara dalam pengumpulan sejumlah besar uang, memberikan dukungan logistik untuk jaringan pencucian uang tersebut. Daftar sanksi juga mencakup perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kelompok tersebut. Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat memasukkan Victory Trading, intermediação de negócios, cobranças e tecnologia, PixWave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes, dan Avenidas Flutuantes e Anterahi Berbases de Portugal. Secara praktik, aset dan kepentingan dari pihak-pihak tersebut yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dibekukan, dan orang-orang yang tunduk pada peraturan Amerika Serikat dilarang melakukan bisnis dengan mereka. Victor Shimada juga memiliki poin yang menambah bobot politik dari kasus ini. Dia sudah pernah diselidiki atas dugaan pencucian uang yang melibatkan Corinthians dan Fidebet. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebutkan bahwa salah satu perusahaannya diduga digunakan dalam skema penipuan iklan yang terkait dengan uang yang dialihkan secara ilegal. Dinheiro desviado de clube brasileiro. CNN dan media Brazil lainnya juga mengingatkan bahwa Shimada sudah pernah muncul dalam penyelidikan terkait operasi keuangan yang melibatkan kontrak antara Corinthians dan Fidebet. Melibatkan misalnya pencucian uang dalam kasus penyusupan PCC pada kontrak yang melibatkan Corinthians dan Fidebet. Itu adalah salah satu informasinya. Tapi bukan hanya itu, ada penyelidikan lain terhadap Shimada. Estela adalah seseorang yang terkait dengannya. Dengan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan pembayaran, bagi polisi dan kejaksaan sudah sangat jelas keterlibatan dan hubungan kedua orang ini dengan kejahatan pencucian uang. Sekarang dia muncul dalam kasus yang jauh lebih serius. Dikenai sanksi karena diduga terkait dengan jaringan pencucian uang yang berhubungan dengan Primeiro Comando da Capital dan sedang dicari oleh polisi federal. Krisis politik semakin membesar karena pemerintah Lula terus mengeluhkan tekanan dari Amerika Serikat tepat pada saat Washington memperketat sikapnya terhadap faksi-faksi kriminal Brazil. Pemerintah Amerika Serikat sudah mengklasifikasikan Primeiro Comando da Capital sebagai organisasi yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional dan memberlakukan sanksi eksekutif untuk menargetkan orang-orang yang dianggap sebagai pendukung atau operator jaringan tersebut. Masalah bagi Lula adalah narasi pembelaan kedaulatan menjadi lemah ketika tindakan asing justru menargetkan tersangka pencucian uang untuk kelompok yang menguasai wilayah, mengintimidasi keluarga, dan menggerakkan miliaran. Flávio Bolsonaro ikut dalam perdebatan ini dengan menuduh Lula mencoba mengubah hukuman terhadap penjahat dan tekanan komersial menjadi panggung kampanye. Lula adalah satu-satunya yang menginginkan tarif tinggi terhadap produk-produk Brazil. Ia memprovokasi, berteriak, tidak bernegosiasi, dan melakukan lobby mendukung PCC dan Komando Vermelho agar mereka tidak diklasifikasikan sebagai teroris. Ia mempermalukan Brasil di hadapan dunia dan mengabaikan penderitaan lebih dari 50 juta warga Brasil yang tinggal di daerah yang dikuasai oleh para narkoteroris tersebut. Ia melakukan itu dengan keyakinan bahwa ia bisa mengubah kemungkinan hukuman terhadap perusahaan-perusahaan Brasil menjadi narasi palsu tentang pembelaan kedaulatan. Lula tidak peduli dengan Brasil. Dia melakukan apa saja demi mencoba terpilih kembali. Saya adalah kebalikan dari Lula. Saya berjuang melawan narkoteroris, benar-benar bekerja melawan tarif, dan saya akan selalu membela PIX kita yang dibuat pada masa pemerintahan Bolsonaro. PIX itu milik Brazil, tanpa biaya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Saya sudah membela hal ini secara langsung di Amerika Serikat bersama Presiden Trump di samping Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Minggu depan, saya akan kembali ke Amerika Serikat untuk memperkuat pembelaan ini. Permintaan saya sederhana, jangan kenakan tarif pada Brasil. Jangan hukum rakyat Brasil atas kesalahan lulopetismo. Brasil akan benar-benar menjadi negara besar. Brasil punya masa depan, tapi kita tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Dia menyatakan bahwa dia telah meminta kepada Amerika Serikat agar tidak mengenakan tarif pada Brasil dan tidak menghukum rakyat Brasil atas kesalahan lulopetismo.
Dia juga mengatakan bahwa dia berjuang melawan narkoteroris, berjuang melawan tarif, dan membela PIX yang dibuat pada pemerintahan Bolsonaro. Pernyataan itu muncul setelah Lula menyebut tindakan Flávio sebagai pengkhianatan terhadap tanah air dan mengatakan bahwa kedaulatan Brasil tidak untuk dijual. Flávio mencoba memisahkan dua hal, yaitu membela PIX dan mencegah Brasil dikenakan tarif. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada Lembaga Perdagangan Amerika Serikat, dia berpendapat bahwa PIX tidak dihubungkan dengan sistem pembayaran lintas batas dari jaringan non-barat, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat mengurangi kekhawatiran Washington. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa tarif akan menjadi solusi yang salah, karena akan berdampak pada perusahaan, pekerja, dan investasi. Lula menanggapi dengan mengatakan bahwa usulan tersebut berarti menyerahkan PIX kepada kepentingan asing. Disinilah krisis menjadi semakin jelas. Di sisi lain, Amerika Serikat memberikan sanksi kepada nama-nama yang disebut sebagai operator jaringan pencucian uang yang terkait dengan Primeiro Comando da Capital. Di sisi lain, polisi federal menangkap Estela dan membidik Cimada dalam sebuah operasi yang menyebutkan adanya perputaran uang miliaran real. Di tengah-tengah, Lula mencoba mengalihkan diskusi ke ranah kedaulatan. Sebagai contoh, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Victor karena dugaan keterkaitan. Dia pernah diselidiki karena menjadi operator keuangan dalam skema pencucian uang yang melibatkan Corinthians dan juga sebuah perusahaan taruhan, Vai de BT. Sedangkan Estela, Stephanie, dia juga dikenai sanksi. Dia disebut oleh Amerika Serikat sebagai rekan dekat dan kerabat Victor, yang menurut Kepolisian Federal sedang buron, pernah bekerja sebagai sekretarisnya dan perantara untuk pengumpulan sejumlah besar uang. Pemerintahan Lula terpojok karena operasi ini tidak lahir dari pidato kampanye. Ini melibatkan surat perintah pengadilan, pemblokiran dana, sanksi formal, daftar Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan dugaan uang dari perdagangan narkoba internasional. Reaksi politik mungkin saja mencoba mengalihkan fokus, tetapi citra yang tertinggal adalah sebuah mesin keuangan yang sedang dibongkar pada saat yang sama ketika Brasilia membahas tarif, PIX, kedaulatan, dan hubungan dengan Washington. Operasi ini menyasar dokumen, dana, aset kripto, dan perusahaan-perusahaan yang dapat mengungkap bagaimana jaringan tersebut beroperasi dari dalam. Lihat, kami berbicara di sini dari depan markas Kepolisian Federal, dari kantor pusat di sini di Sao Paulo. Dalam berita terkini ini, sudah di depan pintu di sini menunggu kedatangan mobil-mobil polisi. Saat ini masih belum ada aktivitas di sini. Tapi informasi yang kami dapatkan adalah bahwa Kepolisian Federal sedang melaksanakan surat perintah tersebut pagi ini. Dalam operasi exchange yang bertujuan untuk membongkar operasi kriminal pencucian uang yang berasal dari perdagangan narkoba. Lebih dari 50 polisi, petugas federal melaksanakan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan, serta 11 surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Federal ke-7 di sini, Sao Paulo. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset, dana, dan kripto aset milik para tersangka hingga mencapai jumlah 10,4 miliar real. Penyelidikan dari polisi federal menunjukkan bahwa para tersangka menggunakan sistem terstruktur untuk memindahkan dana melalui transfer, daftar baik uang tunai maupun kripto aset, serta pengangkutan dana termasuk dalam bentuk uang tunai. Dampak politiknya juga memengaruhi persaingan antara Lula dan Flávio Bolsonaro. Lula memilih menyebut inisiatif Flávio di Amerika Serikat sebagai pengkhianatan terhadap tanah air. Flávio membalas dengan mengatakan bahwa Lula lah yang menginginkan tarif tinggi karena telah memprovokasi, tidak bernegosiasi, dan bahkan mencoba mencegah pengelompokan faksi-faksi sebagai teroris. Dalam bentrokan ini, operasi terhadap pihak yang dikenai sanksi jatuh seperti bom di pangkuan pemerintah. Sementara Lula berbicara tentang kedaulatan, polisi federal menangkap target yang disebutkan oleh Washington. Tekanan sekarang tidak hanya ada di koridor politik. Tekanan itu ada di bank, di perusahaan pialang, di perusahaan, di kontrak, dan pada aset kripto yang mungkin telah digunakan untuk mengalirkan uang kotor. Polisi federal menargetkan jalur uang karena disitulah pelaku kejahatan paling merasakannya. Brasil tidak boleh membuang waktu melindungi narasi politik, sementara kelompok-kelompok kriminal tumbuh, menguasai wilayah, dan terhubung dengan jaringan internasional. Masalahnya bukan tindakan Washington itu. Masalahnya adalah Brasilia tampak lebih kesal dengan tekanan dari luar daripada dengan struktur kriminal yang terungkap. Apa yang sudah terlihat sudah cukup untuk menjelaskan ketegangan ini.
Sebuah jaringan yang diduga mencuci uang dari perdagangan narkoba, target yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, penangkapan di Brazil, buronan kelas kakap, miliaran yang dibekukan, dan krisis politik yang menimpa pemerintahan Lula. Sementara Istana Planalto berusaha mempertahankan narasinya, penyelidikan terus berjalan ke arah yang paling mengganggu, yaitu jalur uang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.